Tombol 5. Oke. Eh, Nah, ini mata kuliah yang diampu oleh Divisi Genetika dan Pemeliharaan Tanaman di level S1 ada 4 mata kuliah. Genetika untuk pemeliharaan tanaman di semester 3, dasar pemeliharaan tanaman semester 4, kemudian perakitan dan komersialisasi varietas serta pemeliharaan tanaman presisi. Nah, jadi setelah nanti kalau adik-adik mengambil minat atau aspek keilmuan pemeliharaan tanaman, maka lulus dari program studi agronomi dan hortikultura, maka biasanya adik-adik akan berperan sebagai asisten pemulia atau menjadi pemulia junior. Nah, kalau sebagai asisten pemulia berarti membantu pemulia senior untuk menyiapkan materi genetik, melakukan persilangan, kemudian melakukan seleksi di lapang, termasuk kemudian sampai kepada mengolah data. Sedangkan kalau sebagai pemulia junior berarti adik-adik sudah disiapkan atau sudah siap untuk menjadi pemulia, mulai dari merencanakan materi genetik, kemudian proses pemuliaan, seleksi, sampai nanti kepada pengujian-pengujian. Nah, ini tergantung nanti tupoksi yang diberikan oleh perusahaan di mana adik-adik akan bekerja. Nah, ini ya sebagai awal nih. Jadi kalau kita lihat 5 tanaman yang produksinya paling besar di dunia, itu ada tebu, ada jagung, kemudian ada padi, gandum, dan kentang. Salah satu ya ini adalah 5 tanaman yang produksinya paling besar di dunia. Salah satu di antaranya adalah padi. Indonesia itu termasuk ke dalam negara ketiga terbesar dalam produksi padi setelah India dan Cina. Nah, ini kita sebagai negara ketiga terbesar untuk padi karena memang kita makanan pokok kita adalah beras. Nah, kenapa kita bisa sampai nomor 3? Karena memang produktivitas rata-rata produktivitas padi di Indonesia itu sudah cukup tinggi, tidak kalah dengan Vietnam, Thailand, dan negara-negara yang memang memproduksi atau makanan pokoknya beras. Jadi produktivitas tinggi yaitu bisa dicapai dengan perbaikan lingkungan tumbuh maupun penggunaan varietas unggul. Nah, yang dimaksud di sini adalah bagaimana nih varietas unggul ini dikembangkan, yaitu dengan mengeksplorasi, memanfaatkan faktor genetik. Ini sebagai contoh ya, kalau kita lihat produksi jagung di Amerika, ini dari tahun 1875 sampai kepada tahun 2000, itu terlihat terjadi peningkatan yang sangat signifikan dalam satuan bushel per acre. Nah, peningkatan ini terjadi karena penggunaan varietas yang terus diperbaiki. Jadi mulai dari varietas lokal, kemudian jagung varietas bersari bebas, sampai sekarang menggunakan varietas hibrida. Nah, itu semuanya adalah perbaikan genetik. Jadi nanti kalau adik-adik mengambil minat ke divisi genetika dan pemeliharaan tanaman, berarti adik-adik akan bermain-main dengan faktor genetik utamanya. Nah, untuk ini sebagai perkenalan, jadi divisi genetika dan pemeliharaan tanaman ini Profesor Suryono sebagai kepala divisi, ya, kemudian dosen ada 5 guru besar, Profesor Suryono, Profesor Sobir, Profesor Hajrial, Profesor Syukur, dan saya Desta Wirnas. Kemudian ada 6 yang bergelar doktor, ada Ibu Yudiwanti, Ibu Syarifah Aisyah, Ibu Tri Kusumaning Tias, Bapak Willy, Ibu Siti Marwiyah yang hadir sama kita. Kemudian ada Bapak Arya Widura. Kemudian masih ada yang 2 yang bergelar master, Ibu Anggi Nindita dan Ibu Erin Puspitarini yang saat ini sedang studi di Belanda, di Wageningen University of Research. Nah, ini barangkali inti yang ingin saya sampaikan. Jadi sebagai bahwa dosen-dosen di divisi genetika dan pemeliharaan tanaman bekerja pada studi genetik maupun pengembangan varietas. Jadi studi genetik itu merupakan seperti pre-breeding study di dalam kita melakukan pengembangan suatu varietas. Jadi informasi genetik dari suatu karakter yang kita muliakan itu memang perlu dipahami terlebih dahulu oleh pemulia. Misalnya ini Profesor Suryono banyak bekerja pada tomat dan
kacang hijau ya, terutama tomat untuk adaptasi di dataran rendah. Jadi tomat itu bagus itu ditanam di dataran tinggi, tapi karena dataran tinggi itu semakin banyak komoditi, semakin besar ininya daya saingnya, maka sebagian coba beralih ke dataran rendah. Untuk itu perlu tomat yang adaptif di dataran rendah, terutama untuk suhu tinggi. Kemudian juga ada pemulihan kacang hijau. Nah ini untuk produksi tinggi, untuk keserempakan panen, artinya periode panen yang pendek dengan lingkungan produksi lahan sawah dan lahan kering. Jadi kita tahu bahwa kacang hijau itu di tingkat petani panennya itu beberapa kali, bisa 4, 5, 6 kali. Kenapa? Karena pertumbuhannya itu pertumbuhan yang tipe determinate atau indeterminate. Setelah panen berbunga lagi, itu tipe pertumbuhan apa? Indeterminate. Nah, kacang hijau kita buat menjadi semi determinate, jadi 2-3 kali panen, kemudian sudah selesai. Nah, ini yang dikerjakan oleh Prof. Suryono. Kemudian, nah ini Prof. Hajrial banyak bekerja di padi atau beliau memegang crop padi, jadi hanya padi saja. Jadi semua yang nanti yang tertarik untuk pemulihan padi atau studi genetik padi boleh memilih divisi genetika nanti spesifik ke Pak Hajrial. Jadi Pak Hajrial ya sudah melepas banyak varietas ya, di antaranya yang sangat dikenal itu adalah IPB 3S, kemudian ada IPB 9G yang dikenal dengan climate smart agriculture varietas. Jadi varietas yang adaptif dalam kondisi perubahan iklim. Kemudian Profesor Hajrial, lalu ini ada Profesor Sobir. Nah, Pak Sobir banyak melakukan riset di bidang pengelolaan sumber daya genetik, terutama untuk ini untuk bawang, khususnya toleransi terhadap cekaman, kemudian pengembangan bawang putih berdaya hasil tinggi, kemudian identifikasi morfologi dan molekuler ketahanan pisang terhadap layu bakterium. Jadi kalau kita lihat bawang putih itu kita impor, kita sebagai mungkin 90% impor gitu. Jadi itu yang dikembangkan supaya di kita bisa hasilnya cukup baik. Kemudian nah ini Prof. Syukur banyak bekerja pada tanaman hortikultura seperti cabai, okra, tomat, kacang panjang, kecipir, jagung manis, kacang tunggak, dan marigold juga tanaman hias, serta berbagai tanaman hortikultura lainnya. Dengan topik penelitian perbaikan produktivitas dan kualitas hasil. Kualitas hasil itu misalnya tingkat kepedasan salah satu ya kalau pada cabai, kemudian kandungan antioksidan pada yang ungu-ungu, kemudian ketahanan terhadap cekaman lingkungan biotik dan abiotik serta biofortifikasi. Nah, biofortifikasi ini menarik ya, yaitu perbaikan nutrisi tanaman dengan cara memperbaiki faktor genetiknya. Jadi biofortifikasi itu bisa dilakukan secara buatan, jadi memang sengaja ditambahkan nutrisi tertentu selama proses pengolahan pangan atau diperbaiki secara genetik ya. Jadi misalnya buat tanaman memiliki kandungan vitamin A yang lebih tinggi, rasa pedas yang lebih baik, atau kandungan Fe dan Zn yang lebih sesuai dengan melihat faktor genetik. Kemudian, nah ini saya sendiri, saya sejauh ini mengerjakan sorghum, tapi tidak tertutup juga beberapa tanaman pangan seperti padi, gandum, kedelai, tapi yang sekarang banyak saya kerjakan adalah sorghum, yaitu untuk perbaikan potensi hasil, kemudian perbaikan kualitas nutrisi pada biji ya. Nah, ini biofortifikasi juga khususnya untuk kandungan amilosa, Fe dan Zn. Nah, kalau yang menarik itu ada adik-adik semua sudah pernah makan nasi sorghum ya? Kan rasanya perah. Nah, itu kami coba perbaiki dengan menurunkan sedikit kandungan amilosanya menjadi sekitar 19, 20 atau 21 sehingga rasa nasinya itu agak pulen atau lebih enak lah begitu. Tapi kan ada bilang, oh nasi sorghum nggak enak. Tapi jangan salah ya, bahwa tahun 70-an, 60-an gitu. Beras yang ketika itu dimakan oleh katakanlah kakek nenek kita, rasanya juga tidak seenak seperti beras sekarang. Tapi kemudian dengan pemulihan tanaman, maka rasa nasi itu bisa diperbaiki. Misalnya IR64 itu adalah varietas beras
pertama kali yang dirilis kemudian ditanam dalam area yang luas, yang dianggap rasa nasinya itu lebih enak. Sehingga kalau kita lihat sekarang pemulihan padi itu banyak berbasis IR64. Jadi IR64 itu diperbaiki karena rasa nasinya sudah enak, umur panennya sudah cukup baik, tanamannya sudah tidak terlalu tinggi. Nah, dengan pemulihan tanaman dibuat menjadi lebih tahan kekeringan, lebih tahan penyakit, lebih tahan genangan, maka keluarlah varietas-varietas yang merupakan turunan dari IR64. Kita dapatkan sekarang nasi yang lebih enak. Kemudian perbaikan kandungan Fe dan Zn. Nah, ini kaitannya dengan stunting ya, seperti sering dibicarakan. Ini mencegah malnutrition pada ibu hamil dan bayi. Nah, pendekatan yang saya pakai adalah persilangan, seleksi berbasis fenotip, kemudian seleksi juga berbasis marka molekuler. Selanjutnya, nah ini Ibu Yudiwanti banyak bekerja pada kacang tanah, kacang Bogor, gandum, kacang koro, tanaman obat ya, ada meniran dan purwoceng, termasuk juga jagung yang tongkolnya banyak, dikenal dengan prolific. Nah, ini dengan target karakter itu adalah produktivitas serta ketahanan terhadap hama, penyakit terutama. Kalau pada tanaman obat itu memperbaiki kandungan metabolit sekundernya atau bioaktif compoundnya. Kemudian, nah ini Bu Ning, ya Bu Ning juga mengerjakan sorghum. Hanya bedanya Bu Ning banyak bekerja pemanfaatan sorghum dari sisi biomasanya. Apakah itu untuk produksi nira atau untuk produksi biomaterial yang nanti digunakan untuk pelet atau kebutuhan biomaterial yang lainnya. Jadi termasuk di sini ada produksi untuk nira itu untuk bioetanol, kemudian biomasanya ini untuk dibuat sebagai bahan bakar yang energi terbarukan. Kemarin Buning, saya bersama Buning, kita sempat bekerja sama dengan PT Marubeni Indonesia mengembangkan sorghum sebagai sumber biomaterial. Nah, ini berikutnya Ibu Iis Syarifah. Ini Bu Iis banyak bekerja dengan tanaman hias, ya. Jadi satu-satunya yang menekuni pemulihan tanaman hias adalah Ibu Iis Syarifah untuk hampir semua tanaman hias. Dan selama ini yang sudah beliau kerjakan, atau yang sudah dipublikasikan itu ada marigold, celosia, portulaca, hoya, bunga lipstik, sindapsus, monstera, torbangun, miana, dan bawang putih. Nah, termasuk juga pengembangan tanaman hias untuk diambil metabolit sekundernya, atau diambil senyawa aktifnya. Jadi kalau selama ini kan kita tahu tanaman hias itu memang tanaman hias begitu, tapi banyak juga dikembangkan untuk diambil zatnya yang kemudian sebagai sumber wewangian dalam pengembangan parfum, atau diambil bahan aktif lainnya untuk bahan baku obat misalnya. Nah, ini satu lagi juga pengembangan ini bunga marigold yang bekerja sama dengan pemerintah Bali, Pemda Bali. Kemudian ini Bapak Willy Bayuardi Suwarno, beliau banyak bekerja pada jagung, ya, mengembangkan jagung umumnya varietas hibrida. Jadi selain jagung ada melon. Nah, aspek yang dipelajari itu adalah interaksi genotip dan lingkungan. Kemudian aplikasi statistik untuk pemulihan tanaman. Jadi Pak Willy banyak mengembangkan aplikasi-aplikasi. Jadi aplikasi untuk memudahkan kita dalam mengolah data. Kemudian, nah ini Ibu Anggi Nindita bekerja pada padi dan wortel. Ya, nah jadi untuk pembelian wortel untuk ketahanan terhadap cekaman kekeringan, padi untuk pemupukan rendah, kemudian hortikultura lainnya untuk ketahanan terhadap cekaman abiotik. Tapi sekarang yang banyak dikerjakan itu adalah padi, wortel juga sudah mulai dikerjakan. Jadi teman-teman yang tertarik melakukan pembelian wortel, silahkan pilih divisi genetika dan pemulihan tanaman. Ini Ibu Siti Marwiyah, Ibu Komdik kita bekerja pada pulsis dan beans, jadi pada legum, pada kacang-kacangan. Jadi ada
kacang hijau, kacang koro, kemudian ada rice bean, kemudian ada bean, kacang merah, kacang gude juga. Jadi ada pulsis, ada beans gitu. Apa bedanya nanti silahkan adik-adik cari. Tapi dua-duanya berasal dari legume. Nah, aspek pemuliaan adalah perbaikan hasil melalui peningkatan adaptasi dan toleransi, kemudian pengembangan tipe tanaman ideal, kemudian pengembangan sebagai pangan fungsional, serta pemanfaatan kearifan lokal. Nah ini selanjutnya adalah Dr. Arya Widura, banyak mengerjakan tanaman ini jagung manis, kemudian ini ada okra, kemudian ini jagung ya untuk adaptasi di bawah naungan. Ini juga cabai untuk adaptasi di bawah naungan. Ini jagung manis. Nah, Pak Arya sudah menghasilkan jagung manis yang ungu seperti ini. Ini sedang proses pendaftaran dan rilis varietas. Kemudian juga selain jagung, ada tanaman hortikultura lainnya juga dikerjakan oleh Bapak Arya dengan aspek ya budidaya maupun untuk budidaya di lahan terbuka, lahan yang kondisi cahayanya optimum maupun lahan yang dengan kondisi cahaya terbatas atau di bawah tegakan tanaman perkebunan. Itu tadi dosen-dosen yang menawarkan topik. Ada satu Bu Erin belum karena memang sedang studi di Belanda. Lalu sebagai contoh ini adalah topik-topik yang kami tawarkan. Jadi kalau tadi Pak Edi menyampaikan bahwa pemulihan itu mulai dari persilangan gitu ya, menanam F1, F2, F3 dan seterusnya. Nah, kalau untuk topik skripsi untuk S1 kami memang tidak memberikan kegiatan persilangan sebagai topik skripsi. Tapi nanti adik-adik kalau memilih itu mengamati pada bagian F1-nya, F2, F3. Jadi kira-kira pekerjaan yang bisa dilaksanakan selesai dalam satu musim tanam. Nah, ini beberapa judul skripsi yang nanti bisa dipilih. Kemudian, nah ini sesudah terima kasih ada sedikit ya. Ini adalah beberapa varietas yang dihasilkan dari Divisi Genetika dan Pemilihan Tanaman. Ada Karisa, ada Arum Bogor, kemudian ada juga pepaya Kalina. Ya, jadi kalau adik-adik belum tahu bahwa pepaya yang kita makan sekarang itu hampir semuanya adalah pepaya Kalina. Di mana pepaya Kalina itu dihasilkan oleh pemulia almarhumah Ibu Sriani beserta Ibu Keti. Dan sampai sekarang varietas itu masih ditanam dan masih kita temukan di pasar. Jadi kalau ada datang ke pasar, ke supermarket, nah pepaya yang ukurannya kecil itu adalah pepaya Kalina yang kemudian menjadi apa ya, menjadi ya kalau pepaya itu ya Kalina gitu. Ya. Kalau dulu kan kita mengenal yang serba Bangkok-Bangkok. Nah, kalau di pasar kelihatannya yang banyak itu adalah yang pepaya seperti Kalina. Ada juga cabai ya, selain cabai ini banyak sekali varietas cabai yang dihasilkan oleh Prof. Syukur dan tim ya. Nah ini cabai, ini ada tomat, ini juga dihasilkan oleh Prof. Syukur dan tim. Ini tomat tora, jadi tomat yang ukurannya tidak terlalu besar, dia tidak terlalu asam. Jadi kalau di jus itu cocok gitu. Kemudian, nah ini banyak, ini cabai hias ya. Ini melon yang dihasilkan oleh Bapak Willy. Nah ini padi dan masih banyak varietas-varietas lain yang sebetulnya yang sudah ditanam, kemudian diperjualbelikan benihnya. Nah itu berasal dari ya divisi genetika dan pemilihan tanaman ya secara khusus ya, tapi umumnya dari Departemen Agronomi dan Hortikultura. Nah demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga penjelasan ini membuat ya menjadi jelas buat adik-adik akan memilih divisi mana. Ya artinya minat keilmuannya apa gitu. Kalau komoditi itu tidak masalah memilih komoditis apa saja itu diperbolehkan. Yang penting itu adalah memilih aspek atau bidang keilmuan apa yang menjadi minat dari adik-adik. Dan satu lagi bahwa setiap pilihan kita ya, bayangkan bahwa setiap pilihan kita jangan dibayangkan akan buruk semuanya atau akan baik semuanya.
pasti ada ya ada ininya, ada juga baiknya, tapi ada juga sulitnya. Itu adalah hal yang ya natural saja dalam hidup. Jadi setiap ada apa, ada sulit, ada mudahnya. Yang penting adik-adik ketika sudah punya pilihan, ada kesulitan. Nah, kesulitan itu jangan dipendam sendiri. Jadi kesulitan itu didiskusikan, disampaikan kepada pembimbing, disampaikan kepada ketua divisi, termasuk kepada komdik untuk dicarikan solusinya. Ya, jadi setiap kesulitan itu insya Allah ada solusinya. Yang penting apa? Yang penting tidak menghilang. Ya, jadi kalau mahasiswa itu yang penting tidak menghilang, selalu berkomunikasi dengan pembimbing ya. Nah, itu pesan saya terakhir. Jadi selalu berkomunikasi dengan pembimbing. Kalau ada apa-apa, oh datanya begini tidak seperti yang diharapkan, gak usah takut, komunikasikan dengan pembimbing. Percayalah, pembimbing itu selalu punya solusi untuk tugas akhir adik-adik ya. Nah, kami di divisi genetika dan pemulihan seperti itu, setiap bahwa untuk mahasiswa kita selalu punya solusi. Yang penting mahasiswa tidak menghilang ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.